Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitria Mustika, SPD MPD. Saya bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Samudra pada program studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Samudra dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Nah, lulusan pendidikan S1 saya di Universitas Syahkuala, Banda Aceh pada program studi Pendidikan Geografi tahun 2012. Lulusan pendidikan S2 saya dari Universitas Negeri Malang tahun 2015 pada Prodi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Kota Malang. Pada saat ini, saya mengampu beberapa mata kuliah. Nah, salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah Geografi Sumber Daya Alam, di mana deskripsi mata kuliah ini menjelaskan mengenai konsep dasar kegeografian, pendekatan kajian geografi, teknik survei, dan pemetaan geografi, analisis terapan geografi dalam rangka merealisasikan amanah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, atau disebut dengan Sustainable Development on Environmental Oriented. Tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu mengetahui dan memahami tentang konsep dasar keilmuan geografi sumber daya alam dan ekoregion sebagai kajian dan kerangka dasar analisis dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan. Yang kedua itu untuk mengaplikasikan satuan ekoregion dalam menganalisis persebaran karakteristik, potensi, dan permasalahan sumber daya, baik itu geografi fisik ataupun geografi sosial. Selanjutnya, merumuskan tentang strategi dan kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya dan lingkungan secara terintegrasi, komprehensif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Untuk menentukan capaian pembelajaran, dari mata kuliah Geografi Sumber Daya Alam, saya menyusun perangkat pembelajaran berupa RPS agar capaian mata kuliah Geografi Sumber Daya Alam dapat terrealisasi dengan baik dan terstruktur. Salah satu contoh capaian mata kuliah Geografi Sumber Daya Alam pada pertemuan kedua adalah mahasiswa itu mampu memahami dan menjelaskan pengertian sumber daya manusia, serta mampu menganalisis pengelolaan dan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengaplikasi serta mempunyai sikap peduli terhadap lingkungan dengan menganalisis sumber daya lingkungan secara efektif dan efisien. Untuk mendukung pembangunan secara keberlanjutan, serta mampu memberi solusi terhadap permasalahan lingkungan di sekitar, mereka dengan tugas yaitu berupa mini riset yang dikumpulkan pada Google Classroom. Mereka mencari informasi mengenai isu lingkungan melalui berbagai referensi seperti jurnal hasil penelitian dan buku referensi lainnya. Setelah menyusun RPS sesuai dengan tahapan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-16 dilakukan secara runut. Dari pembukaan sampai dengan penutup, setelah menyusun RPS sesuai dengan tahapan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-16 itu dilakukan secara runut dan pembukaannya itu harus sesuai sampai dengan tahap penutupan. Selanjutnya di Universitas Samudra itu sendiri masih menggunakan proses pembelajaran secara daring dikarenakan Aceh masih termasuk ke dalam zona merah. Pada setiap pertemuan awal, saya membuat kontrak perkuliahan dengan mahasiswa seperti dispensasi kehadiran. Nah, saya mengikuti sesuai dengan aturan di universitas apabila mahasiswa tidak hadir sebanyak 3 kali tanpa pemberitahuan, maka tidak diizinkan mengikuti UTS. Dispensasi keterlambatan itu maksimal 15 menit. Apabila lebih daripada itu, maka tidak dianggap hadir. Nah, jumlah pertemuan dalam RPS itu sebanyak 16 kali pertemuan. Tiap-tiap pertemuan itu ada diskusi, tanya jawab, kuis, UTS, dan UAS.
Nah, kuis dilakukan secara terstruktur sebanyak 4 kali dalam waktu 16 kali pertemuan. Nah, tagihan itu berupa tugas individu dan tugas kelompok. Ini berupa mini riset ataupun proyek dan observasi lapangan. Selanjutnya, hasil proyek dipresentasikan di depan kelas, lalu didiskusikan serta dilakukan tanya jawab. Sedangkan pada UTS dilakukan pada pertengahan semester, yaitu pada pertemuan ke-8, sedangkan UAS dilakukan pada akhir semester pada pertemuan ke-16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, hari ini kita bertemu kembali di pertemuan mata kuliah Geografi Lingkungan Hidup, yang mana pada materi hari ini kita bahas tentang sumber daya alam yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Mata kuliah Geografi sumber daya alam, materi lingkungan hidup ini, saya rasa kalian sudah sangat paham dan bahkan sudah sangat terbayang di benak kalian itu apa sih yang ingin dibahas dari lingkungan hidup itu sendiri. Jadi berbicara masalah lingkungan erat sekali kaitannya itu dengan kehidupan sehari-hari kita. Mungkin kalian sudah bisa berkhayal, berimajinasi bahwa bentuk dari lingkungan hidup itu untuk siapa, dari siapa, mengapa adanya, dan hal apa yang harus dilakukan, sehingga lingkungan ini terus mengalami yang namanya kelestarian untuk di masa yang akan datang. Nah, hal yang paling mendasar itu kalian itu harus tahu, peduli, peka terhadap lingkungan itu sendiri. Mengapa? Karena tanpa ada sikap kepedulian kita itu terhadap lingkungan, ya bisa jadi suatu saat sesuatu yang kita inginkan, harapan besar kita untuk di masa yang akan datang bahwa lingkungan ini terus lestari, itu tidak akan terjadi. Ibu ingin sekali kalian itu bukan hanya sekedar kuliah di sini, tapi kalian itu mampu untuk menganalisis lingkungan itu bagaimana yang seharusnya secara efisiensi, secara efektif untuk pembangunan secara berkelanjutan, dan mampu untuk memberi solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan. Seperti yang Ibu katakan tadi di awal, berhubungan dengan lingkungan hidup, apa yang kalian ketahui tentang lingkungan? Apa yang ada di benak kalian tentang lingkungan? Sekitar 30 orang yang hadir, ya, berapa orang yang hadir? Ahmad Hussein hadir, Agung Laksono, Ayu Purnamasari, Wika Barokah, mungkin di antara kalian, silakan. Apa itu lingkungan hidup? Saya, Bu. Ya. Seperti yang kita ketahui kan, Bu, lingkungan hidup itu harus dijaga, dirawat. Kalau alam bisa bersahabat kita pasti akan bersahabat. Jadi timbang balik. Contohnya kayak slok-slokan itu, Bu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu akan mengakibatkan penyakit seperti banyaknya nyamuk. Jadi harus bersih, hidup sehat. Pasti juga kita sama-sama bersahabat dengan alam, Bu. Oke. Dimitra? Seperti yang dikatakan Fajar tadi, Bu, lingkungan hidup ini lingkungan yang ada di sekitar kita, Bu. Ya seperti kalau kita menjaga lingkungan, maka lingkungan akan bersih dan kita juga akan hidup di sebuah lingkungan yang baik, Bu, dan udara yang segar. Dan apabila lingkungan yang berada di sekitar kita itu kotor, maka tempat tinggal kita yang ada di sekitar kita juga menjadi tidak baik, Bu, dan akan menyebabkan banyaknya sumber penyakit. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Bu rasa kalian sudah ada pandangan ya terhadap lingkungan hidup itu seperti apa, untuk apa, dan mengapa adanya lingkungan hidup. Terkait dengan lingkungan hidup sendiri, ada beberapa ahli yang mengemukakan bahwa lingkungan hidup itu merupakan segala sesuatu yang berada di
sekitar kita, baik itu benda ataupun makhluk hidup yang terpengaruh oleh kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, artinya apa di sini? Ketika kita melihat bahwa lingkungan hidup itu adalah suatu bentuk dari hubungan timbal balik antara manusia dengan alam, dan alam dengan manusia, di mana alam membutuhkan manusia dan manusia membutuhkan alam. Jadi unsur keduanya itu tidak bisa berdiri sendiri. Apa yang ingin Ibu bahas ke depan, bahwa dengan adanya tindak lanjut ataupun dengan adanya pengelolaan sumber daya alam oleh manusia itu sendiri, terus kemudian dikelola apakah baik ataupun tidaknya, lingkungan ini sendiri akan berefek ataupun akan berdampak ke depan. Jadi dampaknya itu bisa jadi dampak positif dan dampak negatif. Maka ada aturan-aturan tertentu yang harus dibuat, ada perencanaan yang harus dibuat, bahwa di dalam mengelola lingkungan itu sendiri harus yang namanya ada sebuah perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya itu adalah apa? Tujuannya adalah menjaga kelestarian alam itu agar dapat dinikmati oleh anak cucu kita pada nantinya. Ini adalah bentuk-bentuk interaksi antara biotik dan abiotik, yang mana akan terjadi yang namanya sebuah ekosistem. Nah, ini tikus makan rumput, kemudian kotorannya itu diurai oleh bakteri, dan dia akan menghasilkan yang namanya amonium. Nah, ya, si tikus ini membutuhkan yang namanya alam, membutuhkan yang namanya tumbuh-tumbuhan, membutuhkan yang namanya mata rantai lainnya yang bisa dia makan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kebutuhan hidupnya itu juga sangat bermanfaat terhadap kebutuhan hidup yang lainnya, yaitu terhadap bakteri ini tadi yang diurai, dan terus-menerus terjadi seperti ini. Namanya adalah suatu kesatuan bentuk di mana kita membutuhkan alam dan alam juga sangat membutuhkan kita untuk dikelola. Jadi pengelolaannya itu tergantung dari pengelolaan manusia, apakah baik ataupun tidak. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa untuk menjaga lingkungan itu sendiri agar tetap lestari, sangat banyak hal yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan yang seperti apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari agar kesemuanya ini dapat menyatu, dapat lestari, dapat dinikmati. Nah, jadi dari perencanaan awal, dari tindakan awal kita, dari sikap kepedulian kita terhadap lingkungan di awal, maka akan berimpact ataupun akan berdampak besar terhadap kehidupan pada selanjutnya. Baik kita pada saat udah tua, anak kita yang menikmati, saat kita udah jadi kakek nenek, kita sebagai seorang geograf sudah melakukannya. Kapan kita lakukan ya? Pada saat kemarin ingat tanam 1000 pohon di Kuala Langsa. Jadi kegiatan tanam 1000 pohon di Kuala Langsa itu pernah kita lakukan. Itu adalah salah satu bentuk melestarikan lingkungan sendiri, yang mana ke depan akan kita nikmati dan akan dinikmati oleh orang banyak. Kan mulai dari sekarang itu menanam mindset kalian bahwa sikap peduli kalian itu terhadap lingkungan itu harus kalian tanamkan di dalam diri kalian itu dari semenjak dini. Ya. Terus pengelolaan lingkungan hidup itu secara rutin, maksudnya di sini adalah pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan secara terus-menerus, yang mana untuk kedepannya itu dapat berdampak besar terhadap kehidupan. Dampaknya itu seperti yang katakan tadi, dampak positif dan dampak negatif. Baiknya kita memperlakukan lingkungan, maka dia akan berdampak positif untuk di masa akan datang. Selanjutnya bisa kita lihat dari segi perencanaan. Nah, maksudnya adalah di mana adanya pemantauan terhadap suatu bentuk kegiatan yang dilakukan, baik itu dalam skala kecil, skala menengah ataupun skala besar. Nah, misalnya adalah sebagai contoh kecil. Nah, lanjut lagi dengan skala yang besar. Misalnya pengerjaan proyek ataupun industri. Nah, hal ini kalau udah dalam skala besar, pasti dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sendiri juga akan semakin besar. Semakin besar, maka harus adanya yang namanya AMDAL. Nah, dari perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami
kerusakan ataupun yang belum mengalami kerusakan tetapi kita harus menjaganya terlebih dahulu sebelum adanya kerusakan. Nah, ini dia. Apa itu AMDAL? Nah, di mana suatu kajian untuk mengetahui dampak lingkungan itu yang diakibatkan oleh adanya suatu kegiatan yang direncanakan seperti ada proyek pekerjaan yang baru. Nah, tujuannya itu adalah untuk meminimalisir tingkat kerusakan terhadap lingkungan. Maka oleh karena itu perlu ada yang namanya perencanaan, pengawasan, serta evaluasi. Misalnya, kalian sanggup nggak tinggal itu di dekat pabrik sawit? Sanggup nggak? Ibu mau nanya. Kenapa? Enggak. Kenapa? Karena udaranya kurang bagus dan lagi pun ada bau-bau yang nggak enak. Terus? Lagi pun kalau dekat sama pabrik sawit itu populasi udaranya itu tinggi gitu, Bu. Jadi kurang bagus. Polusi udara. Iya. Oke. Mungkin kalian sudah terbayang berarti ya, mengapa kalian itu nggak mau tinggal di dekat pabrik. Nah, itu juga harus diperhatikan. Selain daripada efek yang ditimbulkan, apalagi efek dari limbah yang ditimbulkan dari pengerjaan suatu industri. Jadi limbah-limbah yang dihasilkan misalnya di sini, limbah dari kelapa sawit itu mau diolah-kah? Itu juga harus diperhatikan. Ataukah hanya sekedar dibuang kemanakah limbahnya? Agar tidak mengganggu aktivitas kehidupan manusia yang ada di sekitarnya, kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Begitu juga transportasi yang melalui wilayah proyek ataupun industri itu, ada mengganggu nggak kegiatan masyarakatnya, jalannya itu seperti apa yang harus dibangun. Jadi itu harus penempatan lokasi itu juga sangat penting. Maka butuh yang namanya AMDAL, perencanaan pengerjaan suatu proyek ataupun industri itu harus tepat. Begini hal-hal yang seperti itu ya harus sangat diperhatikan. Oke, bisa dipahami? Sehingga fungsi dari AMDAL itu sendiri sebagai bahan perencanaan pembangunan seperti yang Ibu katakan tadi, ada tahap awalnya di mana tahap awalnya itu untuk mencapai satu tujuan tertentu, yaitu menjaga lingkungan tersebut itu agar tetap lestari ataupun meminimalisir tingkat kerusakan terhadap lingkungan. Jadi itu tujuan dari sebuah perencanaan. Selanjutnya, membantu proses dalam pengambilan keputusan terhadap kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan. Jadi, ketika kita mengambil sebuah keputusan itu, kita melihat layak atau enggaknya. Ya, dari AMDAL itu fungsinya itu melihat layak nggak sih dibangun sebuah proyek di tempat ini? Layak nggak sih dibangun satu industri di tempat ini? Sehingga ada masukan-masukan dari penyusunan rancangan ini tadi. Itulah yang disebut dengan evaluasi. Jadi ketika kita mengevaluasi bahwa misalnya pabrik PTP itu ataupun PTP itu tidak cocok untuk di wilayah Kota Lok Sumawe, ataupun PTSA yang ada di Banda Aceh itu tidak cocok adanya di Kota Lok Sumawe karena tidak berdekatan langsung dengan objeknya, ya kan? Nah, jadi itu dia perlu diperhatikan sehingga harus mendapat yang namanya izin kelayakan lingkungan itu dari mana? Dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai dengan masyarakat setempat tinggal. Maka oleh karena itu sering kalian dengarkan kalau misalnya mau dibangun mau dibangun satu pabrik ataupun mau dibangun jalan di tempat tertentu seperti yang sekarang ini yang lagi booming itu rel kereta api di wilayah kita ataupun jalan tol, ya kan? Itu ada yang namanya pemerintah itu membeli tanah kita, ya kan? Nah, itu juga ada harus izin dari masyarakat. Jadi bukan hanya memperhatikan izin dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, tapi juga harus ada yang namanya izin dari masyarakat setempat. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi bahwa ruang lingkup dalam kajian geografi lingkungan itu sendiri sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari, yang mana manusia membutuhkan lingkungan dan lingkungan membutuhkan manusia, serta manusia juga membutuhkan yang namanya manusia untuk menjaga sikap ataupun etika yang berwawasan terhadap lingkungan di masa yang akan datang.
Ya, bisa dipahami? Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, kebermanfaatannya itu dengan adanya AMDAL tadi itu sangat bisa kita lihat di sini bagi pemerintah, bagi pengusaha, bagi masyarakat sekitar itu sendiri. Nah, bagi pemerintah itu dapat menjaga lingkungan dari pencemaran dan kerusakan, misalnya. Terus bagi pengusaha menjamin keberlangsungan usahanya. Terus bagi masyarakat dapat mengetahui dari awal dampak sebuah kegiatan di daerahnya. Itu bagian-bagian dari hal yang didapatkan oleh kita dalam mengelola lingkungan itu sendiri. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Udah paham? Ada Bu. Belum Bu, ada Bu. Saya Bu, maaf Rahmat Hidayat Bu. Tadi Bu kan sudah menjelaskan bagaimana pentingnya penting dan fungsi AMDAL tersebut. Saya ingin bertanya seperti ini Bu. Bagaimana mekanisme pembuatan AMDAL itu sendiri dari awal kita perencanaan hingga akhirnya nanti disetujui oleh mulai dari lapisan masyarakat hingga ke pusat Bu. Kira-kira seperti itu Bu. Oke, terima kasih Rahmat atas pertanyaannya. Nah, kalau kita berbicara masalah AMDAL, AMDAL itu sudah diatur dalam undang-undang, ya. Itu undang-undang yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Itu bisa kalian cek nanti pasalnya yang terkait dengan AMDAL. Jadi AMDAL itu harus sesuai dengan seperti yang Ibu katakan tadi kriteria yang dibuat ataupun aturan-aturan yang dibuatkan oleh pemerintah itu sendiri. Jadi kalau misalnya masalah perizinan ataupun lain sebagainya, itu pihak perusahaan sendiri yang mengajukannya ke pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Itu bisa diakses nanti di internet, ya. Bisa kalian lihat itu, kalian baca-baca terkait dengan AMDAL, dan AMDAL itu berdasarkan dari yang dikeluarkan oleh SK yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Nah, itu ada surat edarannya itu pada tahun 2021. Itu boleh kalian lihat tentang pengaturan peralihan pelaksanaan peraturan kepemerintahan nomor 5 tahun 2021. Itu bisa kalian catat dan bisa kalian akses sendiri. Nanti kalian baca-baca tentang masalah AMDAL dan aturan-aturan AMDAL itu seperti apa. Kalian dapat menyimpulkan dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Kebermanfaatan apa yang diperoleh karena adanya lingkungan, untuk apa adanya lingkungan, dan bagaimana cara pengelolaannya, dan bagaimana cara melakukan yang namanya kelestarian terhadap lingkungan, bagaimana cara atau upaya apa yang dilakukan terhadap melestarikan lingkungan itu sendiri. Oke, Wika mungkin bisa disimpulkan? Iya Bu. Jadi seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwasannya lingkungan itu sendiri kaitannya sangat erat dalam kehidupan hidup ya Bu. Karena lingkungan itu sendiri menjadi suatu tempat ataupun ruang bagi makhluk hidup maupun benda mati untuk kita dapat tinggal. Kayak seperti kita sendiri manusia tentu sangat membutuhkan alam. Hal begitu juga sebaliknya, alam membutuhkan manusia. Nah, selain itu dalam hal kita membutuhkan alam, tentunya saat kita mengelola itu juga harus terdapat hal-hal yang perlu kita perhatikan, seperti misalnya penggunaan yang seperti contohkan tadi, penggunaan koran sebagai bahan untuk pembuatan kertas. Nah, memang halnya pohon itu sendiri sebagai bahan untuk pembuatan kertas. Namun kalau eksfoliasi terlebih-lebihan untuk penggunaan pohon itu sendiri, kayak seperti kasus yang pernah kita lihat bisa kalian akses, bahwasanya bahwa banyak informasi di internet mengenai penebangan liar terkait untuk pemanfaatan bahan baku pohon itu. Oleh karena itu beberapa saat terdapat evolusi terhadap bahan baku untuk kertas itu sendiri, itu adanya kertas sintesis. Nah, itu salah satu bentuk dari kita dalam memperhatikan lingkungan. Bahwasanya kita dalam mengelola lingkungan itu tidak hanya mengelola, tetapi kita juga memperhitungkan andal dan amdalnya. Mungkin itu aja dari Wika, Bu. Oke, terima kasih. Baik sekali, Wika Barokah. Terima kasih ya. Mungkin apa yang disimpulkan oleh Wika Barokah, Wika telah mampu untuk menangkap dari hasil pembahasan Ibu pada hari ini. Mungkin bisa kita seperti janji Ibu di awal yang tadi. Jadi tugasnya adalah kalian harus menganalisis sumber daya lingkungan
yang efektif dan efisien untuk mendukung pembangunan secara keberlanjutan yang ada di wilayah kalian masing-masing. Nah, tugasnya ini kalian buat dalam bentuk project ataupun mini riset yang kemudian kalian harus mengumpulkan sehari sebelum pertemuan kita di berikutnya. Nah, kalian kumpulnya di Google Classroom. Nah, referensinya itu bisa kalian baca-baca di internet, bisa kalian baca buku, toh media sekarang itu sudah sangat banyak sekali dan sangat luas sekali. Ya, jadi kalian baca jurnal yang banyak. Jadi kita sebagai mahasiswa, kalian sebagai mahasiswa itu harus mampu untuk membaca jurnal itu sebanyak-banyak mungkin. Karena dari hasil jurnal orang itu kalian mampu untuk berwawasan lebih terhadap suatu tindakan, baik itu kajian ilmiah kalian itu untuk ke depan. Fungsinya adalah untuk skripsi kalian juga nantinya. Jadi semakin kalian banyak membaca jurnal, semakin mudah juga kalian membuat skripsi nanti untuk kedepannya. Karena apa? Wawasan kalian itu sudah luas. Ilmu kalian itu sudah kalian praktekkan di awal, bertahap-tahap. Sehingga tahapan di akhirnya itu sehingga lebih mudah. Makanya terkadang kalian itu dalam menyusun skripsi, ya kalau memang nggak dari sekarang kalian punya ilmunya, punya wawasan yang luas, itu buntu di akhir. Betul nggak yang gue bilang? Jadi bagi mahasiswa nanti yang skripsi, saya udah ngebimbing seberapa banyak mahasiswa di sini, ya mereka sangat terkendala di judulnya. Bu, judul apa ya Bu ya? Saya nggak tahu Bu judul apa, saya buntu Bu judul apa. Karena apa? Nggak banyak membaca tadi, jadi nggak banyak referensi di kepalanya. Jadi kalau kita banyak referensi di kepala, ada aja. Kita lihat semut aja bisa jadi penelitian kita. Ya, kita lihat sapu aja bisa jadi penelitian kita. Kita lihat satu pohon aja bisa jadi penelitian kita. Itu kalau kita banyak membaca. Maka oleh karena itu, banyak-banyaklah membaca jurnal. Makanya Ibu suruh buat mini riset. Oke, bisa dipahami ya? Tugasnya udah bisa dipahami? Oke, alhamdulillah. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini sangat bermanfaat dan Ibu harap untuk ke depan kalian harus banyak-banyak membaca lagi ya terkait dengan geografi sumber daya alam itu, karena sungguh begitu luasnya kajian-kajian kegeografian khususnya itu di bidang ilmu baik itu ilmu sosial ataupun ilmu geografi fisik itu sendiri. Oke. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.